Tanjung Pasir ya teman-teman. Kita lagi di pantai Tanjung Pasir ya, tuh teman-teman, bagus ya. Doa ya, kita tundukkan kepala. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi setiap kami. Di siang hari ini kami berkumpul bersama-sama beribadah di Tanjung Pasir, di pantai Tanjung Pasir. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan lewat hidup kita. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberi yang terbaik buat saya dan saudara. Bapakku datang menyembah di sini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kami menyembah sini ada bagiku Bapa Bapakku dalam. Inilah kerinduan kami mau menyembah Engkau, haleluya. Amin Tuhan. Ini ku percaya, Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah katakan haleluya. Amin, haleluya. Kau selalu satu bimbang, kau di dalamku. Kau satu cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi amin. Nyanyi haleluya. Engkau hebat, ajaib dahsyat perbuatan. Ku nyanyi haleluya. Rumah Tuhan, saya tunggu kita semua bangkit berdiri. Kita mau naikkan lagi pujian Bapa Tuhan. Bapa muda, kami menyembah Engkau. Amin Tuhan. Engkau melihat setiap kerinduan hati kami, umat-umat Tuhan. Percaya kami percaya Engkau ada di kami Tuhan. Dalam hidup tak usah katakan tak usah takut, kau senang. Tak usah ku minta, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku.
ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, kau hebat, ajaib perkasa perbuatan, kau hebat, ajaib perkasa. Ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, ajaib dan perkasa. Haleluya. Dan menaikkan pujian syukur banyaknya terima kasih bagi namamu, kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan apapun indah, haleluya. Kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Terpujilah namamu. Haleluya. Kami bersyukur, kami kami meninggikan namamu yang besar, kami agungkan Engkau di atas segala raja. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya, amin. Yesus, puji Tuhan. Haleluya, Engkau tahu setiap kerinduan hati kami, umat-umat Tuhan. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Engkau dewa, ajaib perkasa, Engkau dewa, ajaib perkasa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat kami. Roh Kudus-Mu menjamah lawan setiap ibadah. Jalannya ibadah kami pada saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang melayani Tuhan. Bahkan kami umat-umat-Mu yang ada pada siang hari ini Tuhan. Kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau. Lewat pujian, penyembahan, pengagungan kami kepada. Terima kasih Tuhan Yesus. Siaplah hati kami untuk beribadah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ku maha kuasa, raja segala raja, dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Yuk kita serukan namanya, kan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia apa? Haleluya, luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Ya kita mau nyanyikan lagi pujian ini. Haleluya. Ku maha besar, Tuhanku maha kuasa, raja segala raja. Dia takkan apa? Ayo haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama kita serukan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Dia luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Oh, haleluya, amin. Luar biasa, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus Raja, haleluya. Yesus Raja di atas segala. Yesus Tuhan, amin, haleluya. Yesus Tuhan di atas segala. Tuhan, haleluya. Puji Tuhan berkuasa di bumi dan di sorga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Amin, amin. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin, haleluya. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah
kita. Yuk sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, amin. Bertahta dalam kemuliaan, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Pembebas siapa? Pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita, amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita, amin. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Oh puji Tuhan, Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita, amin. Tuhan Allah, sekali lagi katakan amin, haleluya. Tuhan Allah kita, haleluya. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Lewat kebenaran firman Tuhan, kita percaya bahwa firman Tuhan itu yang sanggup memulihkan setiap pribadi kita. Firman Tuhan itu yang mampu merubah setiap hidup kita. Haleluya. Sama-sama kita mau nyatakan, Yesus kau kebenaran. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Boleh mengalami Tuhan kebenaran yang menyelamatkanku. Amin, amin, amin. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Haleluya. Ku ikut kehendak-Mu, oh puji Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu, amin, amin. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup, haleluya, hidup, amin. Ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, amin Tuhan, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita mau nyatakan dengan iman kita kepada Tuhan, pujian Yesus kau kebenaran. Haleluya Tuhan. Kebenaran yang menyelamatkan kami Tuhan. Selamatkanku, kau memberikan kami hidup. Berikanku hidup dan pengharapan.
Ikut kehendakku, perlu anugerahmu. Haleluya Yesus, kamu nyatakan janjimu, nyatakan janjimu kepadaku. Kalau ku hidup, haleluya, ku hidup, amin Tuhan. Oh Tuhan, tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, amin, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, haleluya, saya serahkan kepada Kamu. Hidup, ku hidup bagimu. Mari kita berdoa firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, ya Tuhan Yesus, Tuhan, pada siang hari ini kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Bapa, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini untuk acara beribadah kepadamu ya Bapa. Tuhan, Engkau yang memberkati jemaat Belor Tuhan, Engkau juga yang memberkati jemaat Pas Jakarta juga Tuhan, maupun hamba-Mu yang tertabari ingin memberitakan kebenaran dari firman Tuhan. Kau yang memberkati di dalam pelayanan rumah tangganya Tuhan, semuanya Tuhan Kau yang memberkati ya Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Tuhan memberkati. Selamat siang buat kita. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Saya percaya setiap pujian penyembahan kita sudah naik bagaikan dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Dan tibalah saatnya kita akan sama-sama menikmati berkat melalui firman Tuhan yang akan saya sampaikan buat kita sekalian pada siang hari ini. Puji Tuhan, tentunya terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kasih dan anugerahnya sehingga kita boleh ada di tempat ini, kita boleh beribadah di tempat ini walaupun dalam suasana seperti ini ya, tidak seperti biasa kita beribadah di gereja, di tempat-tempat tertutup, tetapi hari ini Tuhan beri kesempatan, Tuhan berikan waktu sambil orang bilang refreshing, kita ibadah dulu ya, kita dengar firman Tuhan. Sehubungan dengan beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan hari Pentakosta ya, hari kenaikan Yesus Kristus, saudara-saudara. Dan peristiwa ini terjadi sebelum kebangkitan Yesus. Jadi setelah kebangkitan Yesus, setelah 40 hari kemudian, Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita baca ayatnya dulu sebelum kita masuk dalam pemahaman firman Tuhan. Yang hari ini saya akan bicara tentang makna penting tentang kenaikan Yesus Kristus. Kita buka di dalam Lukas 24 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-53. Lukas pasal yang ke-24. Lukas. Ya, perjanjian baru ya.
Lukas pasal 24 ayat 51 sampai dengan 53. Sudah dapat? Oke, saya baca dan saudara perhatikan, saudara baca di Alkitab saudara masing-masing. Lukas 24 ayat 51 sampai dengan 53. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Kenaikan Yesus Kristus merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan orang percaya. Jadi saudara-saudara, kita bukan hanya sekedar tahu dan sekedar memperingati hari Pentakosta, hari kenaikan Yesus Kristus, tetapi kita perlu juga memaknai, mengerti, memahami tentang arti dari kenaikan Yesus Kristus. Bisa saja dia adalah Allah, dia Tuhan, dia saja bisa tinggal di bumi ini selama yang dia mau. Tetapi kenapa Yesus harus kembali naik ke surga? Karena Yesus ini adalah anak Allah, dia menebus kita, dia ada bersama-sama dengan Bapa, kemudian dia turun ke dalam dunia, misinya adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, supaya setiap orang yang berdosa, yang mau percaya, yang mau terima kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Dia akan memiliki keselamatan yang kekal. Amin. Kan tujuan kita di dalam Tuhan adalah untuk mencapai surga yang mulia. Amin. Saya pernah dengar ada hamba Tuhan khotbah, dia bilang, gak usah bahas-bahas tentang surga. Surga itu jadul katanya. Waduh, saya dengar perkataan seperti itu, saya aja merinding. Waduh, kok surga disebut jadul, zaman dulu. Gak usah disebut-sebut. Wah, tujuan kita jadi orang percaya kan surga, ya kan? Buat apa kita jadi orang percaya? Buat apa kita jadi orang Kristen tapi kita nggak punya tujuan? Ya kan? Tadi kita dari tempat kita masing-masing sudah mempersiapkan diri, sudah mandi pagi-pagi, sarapan. Tujuan kita mau ke Tanjung Pasir, ya. Tujuan kita mau ke Tanjung Pasir. Jadi kita harus mempersiapkan segala sesuatu, baik fisik, mental, kendaraan dan lain sebagainya harus kita persiapkan untuk datang di tempat ini. Itu tujuan kita. Pertama ya tentu kita berfellowship, beribadah. Setelah itu kita refreshing lah sedikit-sedikit kan. Itu tujuan kita. Nah, demikian juga dengan kita orang percaya. Tujuan kita adalah untuk mencapai apa yang Yesus sudah kerjakan di dalam dunia ini selama kurang lebih 3,5 tahun. Adalah supaya setiap orang yang percaya dan menerima dia memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, itulah tujuan kita mau percaya kepada dia. Supaya apa? Kita mau ke surga. Amin. Jadi surga itu bukan jadul. Dari dulu sampai sekarang surga itu tetap sesuatu yang menjadi topik pembahasan yang sangat penting, sangat inti dalam kehidupan orang percaya. Amin. Lalu ada juga hamba Tuhan bilang begini, orang percaya itu kan sudah ditebus oleh darah Yesus. Udahlah, nggak perlu lagi kita capek-capek ibadah, toh kita sudah diselamatkan. Nah, ini yang disebut dengan paham predestinasi. Sekali selamat, tetap selamat. Jadi nggak usah berbuat baik, toh katanya Tuhan sudah tebus semuanya. Nggak perlu ibadah dan lain sebagainya, karena Tuhan sudah menebus kita. Nah, ini pemahaman yang salah. Justru Tuhan bilang bahwa keselamatan itu harus dikerjakan lewat apa? Lewat kita beribadah. Selain kita percaya, kita beribadah, kita berbuat baik. Nah, saudara, tadi saya katakan bahwa kenaikan Yesus Kristus merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting kita pahami dalam hidup kita. Amin. Jadi bukan sekedar kita tahu, bukan sekedar kita memperingati tentang kenaikan Yesus, tetapi ini merupakan sebuah peristiwa yang perlu kita pahami, yang perlu kita mengerti sebaik-baiknya tentang
apa yang Yesus sudah lakukan selama dia ada di dalam dunia, lalu kemudian dia bangkit setelah 40 hari kemudian dia naik ke surga. Dan Tuhan bilang sebelum dia terangkat ke surga bahwa dia akan mengirimkan seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus, yang akan menuntun, yang akan menolong kita, membimbing kita kepada seluruh kebenarannya. Amin. Jadi dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kenapa ya tadi saya bilang Yesus naik ke surga? Karena Yesus harus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya. Nah, itu sebabnya selagi kita ada di dalam dunia ini, dia berkata bahwa dia akan mengirimkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, untuk membantu kita, menolong kita supaya kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Allah. Kita tidak bergeser dari pengharapan Injil yang sudah kita terima. Tapi kita mau tetap teguh, mau pegang janji Tuhan. Amin. Itulah inti dari peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Kan hari Pentakosta itu kan hari ketuangan Roh Kudus, ya. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Waktu Yesus terangkat ke surga, murid-murid Yesus mereka berkumpul di kamar loteng Yerusalem, sekitar 120 orang. Mereka berdoa selama 10 hari di kamar loteng Yerusalem. Nah, itu sebabnya orang Pentakosta, khususnya di gereja saya GPDI, setiap kenaikan Yesus Kristus ada yang malamnya langsung adakan ibadah 10 malam, ya Pak Pendi, ya di gereja Pak Pendi ada, tapi di gereja-gereja karismatik yang lain sudah tidak diadakan lagi. Hanya GPDI saja, gereja Pentakosta di Indonesia, yang masih melaksanakan doa 10 malam sejak hari Pentakosta itu. Nah, tapi ada juga yang nanti hari berikutnya, ya intinya 10 hari lah, 10 hari. Saya juga pribadi mengalami glossolalia atau berbahasa roh itu pada waktu saya mengikuti ibadah 10 malam. Tapi memang sebenarnya pekerjaan roh itu juga kan tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, tidak dibatasi dengan beberapa hari kita berdoa. Amin. Tapi kalau kita mau terima dia Yesus, kita mau buka hati kita, mau terima dia, lalu kemudian kita dibaptis, kita keluar, kita ambil bagian dari kematian dan kebangkitan Yesus, saudara, maka kita akan mengalami kepenuhan Roh Kudus. Amin. Seperti Yesus pada waktu dia dibaptis, tiba-tiba turun dari langit bagaikan burung merpati. Itu Roh Kudus yang waktu Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, tiba-tiba turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Artinya ketika Yesus melakukan kehendak Bapa, maka pada saat itu juga Roh Kudus datang memenuhi dia. Demikian juga dengan kita, kalau kita mau ambil keputusan, mau percaya, mau terima Yesus, dan kita melakukan kehendak Bapa, pada saat itu kita dimeteraikan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Nah, saudara, itulah makna atau peristiwa dari kenaikan Yesus Kristus yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita orang percaya. Amin. Ada beberapa hal yang saya coba catat di sini tentang makna dari kenaikan Yesus Kristus. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus itu membawa kemenangan. Kenaikan Yesus menegaskan kebangkitannya dari kematian. Ya, jadi kenaikan Yesus itu sekali lagi dia menegaskan bahwa dia adalah Allah. Dia menegaskan sekali lagi, memberikan bukti kepada orang-orang yang tidak mempercayai tentang kealahannya bahwa dia adalah Allah. Itu sebabnya pada waktu dia terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-murid Yesus dan dia terangkat naik ke surga. Dan Yesus berkata, dia akan kembali dengan cara yang sama. Bagaimana murid-murid Yesus menyaksikan Yesus terangkat ke surga, demikian juga ketika dia datang kali yang kedua,
kita orang-orang percaya akan menyaksikan peristiwa kedatangan Yesus di awan yang permai pada kali yang kedua. Tapi kali yang kedua ini adalah Yesus datang untuk menjemput kita orang-orang percaya yang tetap mempertahankan iman kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Satu waktu juga saya pernah pelayanan, lalu ada hamba Tuhan bilang begini ke saya, Pak, kalau khotbah, udahlah nggak usah sampaikan khotbah yang tentang akhir zaman. Khotbahlah tentang berkat. Dalam hati saya, aduh, kok hamba Tuhan, ya bisa dibilang dia mengajarkan sesuatu yang buat saya menyimpang dari kebenaran. Karena menghormati dia sebagai gembala, ya udah saya iya saja. Tapi saya berdoa, Tuhan tuntun saya dalam kebenaran. Kalau memang Roh Kudus tidak izinkan saya bicara tentang kedatangan Tuhan, tentang peristiwa akhir zaman, ya saya nggak akan bicara. Tapi kalau Roh Kudus tuntun, tapi biasa saudara-saudara, kalau kita justru dilarang seperti itu, Roh Kudus justru bekerja sebaliknya. Akhirnya setelah saya berkhotbah, ya saya sedikit menyampaikan tentang peristiwa kedatangan Tuhan, bicara tentang akhir zaman. Jadi kali yang kedua, dia akan datang dengan cara yang sama bagaimana waktu dia terangkat, demikian juga dia akan datang kali yang kedua, tapi dalam konsep yang berbeda. Kali yang kedua adalah dia datang menjemput kita yang setia, yang tetap mempertahankan iman kita kepada dia. Nah, itu sebabnya kalau kita mau belajar peristiwa akhir zaman, kita akan tahu tentang ada masa atau ada peristiwa pengangkatan dan ada peristiwa penyingkiran. Ya, jadi sebelum pengangkatan ada peristiwa penyingkiran gereja. Siapa yang disingkirkan? Itu adalah gereja-gereja yang sempurna. Amin. Kitalah gereja-gereja sempurna, mempelai wanita yang kemudian kita akan disingkirkan di padang gurun. Kita nggak tahu padang gurun di mana, tapi Alkitab berkata orang percaya gereja yang disempurnakan mereka akan disingkirkan. Lalu setelah masa penyingkiran itu terjadilah peristiwa masa aniaya. Tapi dalam ajaran kita sesuai Alkitab 3,5 tahun. Ada yang mengajarkan 7 tahun. Tapi kalau kita belajar Alkitab, 7 tahun itu di dalam kitab Daniel itu adalah perjanjian pertama 3,5 tahun. Lalu ada perjanjian kedua 3,5 tahun. Jadi 7 tahun. Tapi masa aniaya bukan 7 tahun. 3,5 tahun. Selama 50 hari. Orang Kristen, orang percaya disesah, dianiaya yang tidak percaya. Tapi mereka yang tertinggal, yang tidak mengalami penyingkiran itu. Lalu kemudian ada peristiwa pengangkatan, rapture, atau peristiwa kedatangan Yesus kali yang kedua disertai dengan pengangkatan orang percaya yang tetap mempertahankan imannya. Jadi inilah 3 peristiwa yang perlu kita ketahui dalam hidup orang percaya, ya. Jadi jangan berpikir bahwa wah udah, yang penting saya udah orang Kristen, udah sampai di situ, saya nggak mau berbuat lebih lagi, saudara. Nah, saudara, itu sebabnya penting saya sampaikan tentang makna dari kenaikan Yesus ini adalah membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah, dan lewat kematian dan kebangkitannya dan kenaikannya ini adalah sebuah karya Allah, karya Yesus Kristus, sebuah kemenangan besar yang Tuhan sudah letakkan bagi kehidupan orang percaya, dan ini adalah dasar kehidupan kita orang percaya. Amin. Jadi kenaikan Yesus membuktikan sebuah kebangkitan, kemenangan besar bagi orang percaya. Amin. Lalu yang kedua adalah janji tentang kedatangannya kembali. Tadi saya sudah sampaikan tentang akan ada peristiwa tentang kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi Yesus juga memberikan janji bahwa dia akan kembali. Nah, sebagai orang percaya, Yesus kembali di peristiwa yang kedua untuk menghakimi dunia dan membawa mereka yang percaya kepadanya kepada kehidupan kekal. Amin. Jadi peristiwa kedatangan Yesus kali yang kedua adalah juga untuk menghakimi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, tapi kemudian mengangkat kita, orang yang percaya, masuk kepada
kehidupan yang kekal. Amin. Lalu saudara-saudara, yang ketiga adalah memimpin kita kepada kebenaran. Inilah makna dari kenaikan Yesus, supaya kita terus dituntun, dipimpin kepada kebenaran. Amin. Melalui kenaikannya, Yesus diberikan tempat yang tinggi di sebelah kanan Allah Bapa, dan hal ini menegaskan kedaulatan dan kebesarannya sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Amin. Jadi kenaikan Yesus juga adalah cara di mana Tuhan terus membimbing kita kepada seluruh kebenarannya. Amin. Supaya kita terus mengingat tentang bagaimana Yesus sudah berkorban bagi kita. Yesus sudah mati bagi kita, bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian dia naik ke surga, menyediakan tempat yang terindah bagi kita yang tetap setia mengiring Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, mari saya mengajak kita semua orang percaya untuk kita menghormati harinya Tuhan, menghormati hari Sabat Tuhan. Saya sering sampaikan ke jemaat Tuhan yang saya layani, kenapa orang Israel ini dibuang di Babel selama kurang lebih 490 tahun, karena mereka tidak menghormati Sabat tanah. 70 kali 7 kali mereka tidak melakukan Sabat tanah. Lalu saudara lihat penghukuman Tuhan atas bangsa ini. Anda kalikan 70 kali 7. Berapa? 490 tahun bangsa ini dibuang di Babel dan mereka menderita di sana. Itu hukuman Tuhan orang yang tidak menghormati hari Sabat. Hari Minggu itu hari Sabat, harinya Tuhan. Amin. Makanya saya selalu bilang ke jemaat, kalau hari Minggu, kalau boleh jangan bekerjalah, tinggalkan, karena Alkitab berkata hari Sabat itu orang Israel, Tuhan bilang kalau hari Sabat jangan melakukan sesuatu pekerjaan apapun, hormati hari Sabat. Satu waktu saya mau bersaksi, ada anak Tuhan waktu saya pelayanan di Kosambi, beberapa kali hamba Tuhan gembala sidang menegur jemaat ini, kalau hari Minggu nggak usah buka usaha. Dia punya variasi mobil, bengkel mobil, dan istrinya ini setiap kali datang di ibadah, dia selalu menoleh ke belakang, karena biasa kan di gereja itu kan ada jam besar di belakang kan, dan saya sendiri yang menyaksikannya. Karena waktu kami sebagai pengerja, biasanya kami kan duduk di belakang untuk mengawasi lah biasa jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin ada yang belum dapat tempat duduk, kami pengerja yang bawa mereka. Jadi biasa saya di belakang, saya lihat ibu ini lagi ibadah, lagi memuji Tuhan, dia suka lihat ke belakang. Apalagi di saat khotbah firman Tuhan. Pokoknya kalau mungkin saya mau hitung ya lebih dari 50 kali kalau mungkin saya hitung, tapi saya nggak hitung. Lihat ke belakang, saudara. Setiap hari Minggu. Satu waktu suaminya pelayan Tuhan, suka diberi kesempatan untuk khotbah, biasa di minggu kedua atau minggu ketiga. Saya nggak tahu di saat dia berkhotbah, mungkin karena dia suami istri loh, ini suami istri. Lagi khotbah dia suka lihat jam, tiba-tiba lampu di atas mimbar itu jatuh, saudara. Jatuh, untung tidak kena di mukanya, lampu neon yang bulat itu ya, panjang. Tiba-tiba jatuh, dan waktu kami lihat sebenarnya nggak masuk akal kok bisa jatuh gitu loh. Menurut pemahaman saya mungkin secara pribadi ya, mungkin juga teguran Tuhan, wong lagi khotbah lihat-lihat jam, kapan mau selesai ya kan. Tiba-tiba saudara, anak mereka, anak cowok satu-satunya, ganteng sekali, karena ya namanya jemaat jadi saya kenal. Cuman sakit, padahal anak mereka ini badannya atletis, suka olahraga, main futsal, pokoknya suka olahraga lah. Jadi kelihatan sehat. Tiba-tiba dia sakit dan dibawa ke rumah sakit di Kelapa Gading. Jadi kami biasa pengerja ya ambil bagian lah, saya ikut antar ke sana. Kalau mau lihat biasa aja, cuman sakit biasa. Tapi saudara tahu, 2 atau 3 hari kemudian dokter memvonis anak ini mengidap penyakit leukemia dan nggak bertahan lama, nggak sampai sebulan dia dipanggil Tuhan. Dan sudah tahu, ini ibu ini yang suka menoleh ke belakang.
ya puji Tuhan nggak jadi gila, tapi hampir saudara. Kadang suka ngomong sendiri, ngomongnya udah ngawur, nggak tahu kemana gitu loh. Itu orang yang tidak menghormati hari Sabat. Hari Minggu pulang ibadah, ya itu tadi. Kenapa dia suka lihat ke belakang? Karena dia pikir jam berapa ibadah mau selesai? Saya mau buka toko, saya mau buka usaha saya. Jadi kadang-kadang belum selesai ibadah, belum doa pemberkatan, mereka sudah pulang hanya karena mau buka usaha variasi mobil. Dan ya itulah saya bilang, kalau orang nggak menghormati hari Sabat, nggak menghormati Tuhan, usahanya pun nggak diberkati Tuhan. Akhirnya dikit-dikit bersaksi di gereja, terlilit hutang lah dan lain sebagainya. Saya bingung, padahal ada usaha ya, ada usaha variasi mobil. Saya lihat usahanya rame, banyak mobil yang datang ke sana, tapi setiap bersaksi, kesaksiannya adalah terlilit hutang. Nah itu saudara-saudara, itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan, saya selalu tegaskan hal ini kepada jemaat Tuhan. Hormati hari Sabat. Kalau hari Minggu, datanglah beribadah. Amin. Datanglah berikan waktu untuk Tuhan. Kan di gereja di ibadah ya paling lama 2 jam, paling lama. Tapi di tempat saya nggak pernah 2 jam, paling 1,5 jam udah selesai. Ya kan, saya nggak tahu di gereja-gereja lain. Tapi paling lama, setahu saya di gereja itu nggak pernah ibadah yang sampai 3-4 jam. Paling lama 2 jam. Datanglah beribadah dulu, baru setelah pulang. Tapi saya selalu bilang ke jemaat waktu di Kedaung, kalau bisa udahlah hari Minggu nggak usah kerja, selesai ibadah pulang. Mendingan kita istirahat di rumah, ya kan, tidur, atau ya kan kita mau bekerja sepanjang minggu dari Senin sampai Sabtu. Masa hari Minggu itu pun cuman ibadah 2 jam, setelah itu kita disibukkan lagi dengan pekerjaan. Kalau kita melihat zaman dulu orang Israel hukum Taurat, justru Tuhan larang mereka melakukan sesuatu pekerjaan apapun di hari Sabat, saudara. Di hari di mana orang Israel datang kepada Tuhan. Amin. Jadi itu saudara, makna dari kenaikan Yesus Kristus, supaya kita sebagai orang percaya bukan hanya sekedar jadi orang Kristen, tapi kita mau mengerti, mau memahami tentang kekristenan yang sejati, memahami kebenaran, memahami maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita orang percaya. Amin. Karena Tuhan sudah berkorban, Dia sudah kerjakan keselamatan 2000 tahun yang lalu. Mari saudara, kita mau percaya, kita mau menghargai pengorbanan Yesus yang sudah Dia kerjakan buat kita. Amin. Itu saja, hari Minggu kita datang beribadah, kita menyembah Tuhan, dan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi saya mau bilang, jangan kita terpengaruh, terganggu dengan hanya karena materi, uang, hanya kita korbankan harinya Tuhan itu yang harusnya kita beribadah. Ya udah, kan ada hari Minggu berikutnya lagi. Hari ini saya nggak mau ibadah dulu deh, saya mau jalan-jalan, saya mau ya karena mungkin kita dijanjikan materi, dibayar atau apa, kita mengorbankan kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Padahal hal yang terpenting dalam hidup kita adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Itu yang penting saudara, ya. Jadi jangan kita terpengaruh dengan bujukan, dengan pengaruh justru orang yang tidak mengenal Tuhan yang mempengaruhi kita. Harusnya kita orang Kristen, orang percaya, mempengaruhi orang yang belum percaya. Jangan justru kita yang dipengaruhi oleh orang yang di luar Tuhan. Kita ikut-ikutan saudara. Amin. Kita ikut gaya, cara orang-orang yang di luar Tuhan. Kita harus tampil beda, ya. Kita harus tampil beda. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus menampilkan gaya kehidupan Kristus dalam hidup kita. Amin. Karakter kita tentu juga lewat perkataan kita, gaya hidup kita lah sehari-hari. Bagaimana kita berperilaku sehingga kita menjadi dampak, menjadi berkat bagi orang yang belum percaya. Amin. Lalu yang keempat adalah kenaikan Yesus Kristus adalah juga tentang bagaimana Tuhan menjanjikan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Barangkali kalau Yesus nggak terangkat, nggak naik, Roh Kudus tidak akan dicurahkan bagi orang percaya. Tapi ketika Yesus terangkat, justru itu yang Yesus janjikan, bahwa Dia akan mengirim seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, itulah peristiwa yang terjadi di hari Pentakosta.
hari Pentakosta atau hari ketuangan Roh Kudus. Hari Pentakosta juga itu bisa juga diartikan tahun Yobel, tahun yang ke-50, tahun pembebasan, itu juga hari Pentakosta. Tapi hari Pentakosta yang kita rayakan ini adalah hari ketuangan Roh Kudus. Amin. Hari di mana ketika murid-murid Yesus berdoa selama 10 hari, maka Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Dan itu janji Tuhan. Nah, itu sebabnya makna dari kenaikan Yesus Kristus juga adalah bicara tentang pemeteraian, bicara tentang janji di mana Roh Kudus itu dicurahkan bagi orang percaya. Amin. Nah, itu sebabnya saya selalu bilang ke jemaat waktu saya di Kedaung, mungkin karena masih terpengaruh dengan kepercayaan-kepercayaan yang lama. Biasanya kalau ada yang meninggal, mungkin salah satu keluarga, mau ke toilet aja takut, saudara. Mau ke toilet aja mau lewat di tempat yang gelap, takut. Keyakinan mereka ya jangan-jangan di situ ada orang yang meninggal. Saya bilang orang Kristen nggak perlu takut, kita nggak sendirian lagi. Kalau kita sudah percaya sungguh kepada Tuhan, kita ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Dan roh yang ada di dalam hidup kita adalah roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Nah, itu sebabnya kenapa kita takut, saudara. Nggak ada yang perlu kita takutkan di dunia ini. Amin. Karena kita ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Dia yang memimpin kita, dia yang menuntun hidup kita. Amin. Harusnya kalau kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, iblis yang takut dengan kita. Karena ketika iblis melihat kita ada api yang dari Tuhan. Amin. Karena Roh Kudus juga itu menggambarkan tentang pribadi sebagai tadi waktu Yesus dibaptis sebagai burung merpati, tapi Roh Kudus juga itu juga adalah sebagai api yang menghanguskan. Amin. Jadi kalau kita yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, percaya bahwa kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Dan nggak ada yang perlu kita takutkan. Amin. Lalu yang selanjutnya, bahwa setelah kenaikan Yesus, Tuhan menjanjikan pengutusan Roh Kudus kepada kita orang percaya. Dan Roh Kudus diberikan untuk memberdayakan umat Kristen, orang percaya, baik dalam pelayanan kita maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Itulah penting peranan Roh Kudus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Jadi dia yang memberdayakan hidup kita, dia yang menolong hidup kita, dia yang memberi kekuatan dalam hidup kita, dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Amin. Jadi kesimpulannya adalah kenaikan Yesus Kristus memiliki makna yang mendalam dalam iman orang percaya, menguatkan keyakinan kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang mau percaya kepada Dia. Amin. Itulah makna dari kenaikan Yesus Kristus bagi orang percaya, ya. Jadi bukan bagi orang Kristen yang percaya, karena banyak juga orang Kristen justru tidak mempercayai tentang kedaulatan Yesus, tentang kekuatan Yesus, tentang kekuatan kekuasaan Yesus Kristus dalam hidup orang percaya. Puji Tuhan, saya kira ini renungan firman Tuhan yang saya sampaikan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini kami sudah dengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar siang hari ini memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru, sebuah pemeteraian daripada Roh Kudus untuk kami sebagai orang percaya terus mempercayai janji Tuhan, meyakini tentang pengorbanan Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dan kami bersyukur lewat kenaikan Yesus Kristus sudah memberikan sebuah jaminan bagi kami orang percaya, kehidupan yang kekal, kehidupan yang sudah dijanjikan oleh Yesus Kristus ketika Yesus terangkat ke sorga. Dan kami yakin ketika kami orang percaya tetap setia mengiring Tuhan, kami akan memperoleh kehidupan yang kekal di dalam surga yang sudah Tuhan janjikan buat kami. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ini suasana di Pantai Tanjung Pasir ya teman-teman. Kalau kita nyebrang itu udah Kepulauan Seribu.
Hah? Banyak orang santai di tepi pantai. Oke. Lagi. Kuat terus. Bersatu di bumi, bersatu di sorga. Yes, yes, yes. Terus. Ya, jangan dipegang tangan ya. Tidak boleh dipegang tangan. Nah, ayo. 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 Tuh perhatikan. Kereta api. Pelangi. Oke, ya 1, 2, 3. Pencet kuping. Karena rohmu menyala